Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'dah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang lanjutan dari pengenalan kita kepada manajemen keuangan syariah. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan saya sampaikan terkait dengan time value of money versus economic value of time dalam keuangan syariah. Karakteristik keuangan syariah dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Implementasi dari prinsip ekonomi Islam utamanya yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah adanya pelarangan riba dalam berbagai bentuknya, entah itu dalam pelarangan riba dalam bentuk jual beli, kemudian dalam transaksi yang lain selain jual beli misalkan. Kemudian dalam ekonomi syariah, dalam keuangan syariah atau ekonomi Islam tidak mengenal konsep yang disebut dengan time value of money. Konsep yang akan kita kenal pada pemaparan pada kali ini. Kemudian uang sebagai alat tukar bukan komoditas yang diperjualbelikan. Kita ketahui bahwa saat ini peran uang itu sudah mulai bergeser dari mulai standar emas, kemudian beralih kepada standar mata uang, kemudian uang emas sebagai bukan lagi sebagai alat tukaran tetapi menjadi komoditas. Akan tetapi pada saat ini uang juga menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Artinya dalam konsep uang itu sendiri sudah mulai tidak berada pada fungsinya sebagaimana telah ditetapkan. Coba kita cermati di dalam uang kertas, itu sudah diketahui bahwa dengan rahmat Allah Tuhan Yang Maha Esa, Bank Indonesia mengeluarkan uang sejumlah X sebagai alat pertukaran. Itu sudah jelas pembayaran yang sah. Kemudian karakteristik yang berikutnya adalah beroperasi atas dasar bagi hasil. Kegiatan usaha untuk memperoleh imbal jasa, tidak adanya bunga. Asas utamanya adalah kemitraan atau syirkah, adanya keadilan atau justice, transparansi, dan universal. Artinya di dalam prinsip ekonomi syariah, terutama titik dari adanya kemitraan itu adalah cara untuk menyampaikan satu pesan bahwa suatu bisnis itu harus dijalankan secara adil, transparan, dan universal. Artinya antara pihak yang terlibat di dalam bisnis tersebut tidak boleh memiliki ada yang memiliki kecukupan informasi, ada yang kurang. Artinya sifat dari bisnis tersebut harus simetris. Kemudian yang berikutnya adalah tidak membedakan secara tegas adanya sektor moneter dan sektor real, namun dapat melakukan transaksi-transaksi pada sektor real. Kita ketahui bahwa konsep di dalam ekonomi modern saat ini sangat berbeda sekali antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal. Tentunya kondisi ini akan sangat mempengaruhi posisi dari ekonomi secara real, artinya ekonomi yang bergerak, entah itu pada sektor perdagangan, jasa, maupun manufaktur. Konsep time value of money dan cost of capital. Persoalan riba yang muncul saat ini itu
erat hubungannya dengan terkait dengan uang, di mana kondisinya adalah uang sebagai sarana penukaran dan penyimpanan nilai. Kemudian fungsi uang bergeser kepada alat atau barang yang dikomoditaskan. Berkenaan dengan ini, bahwa dalam ekonomi konvensional timbul pemikiran bahwa uang dalam waktunya itu akan semakin menurun. Artinya, pertukaran uang saat ini dengan pertukaran uang di masa yang akan datang itu sangat berbeda. Nah, pemikiran ini atau dasar pemikiran inilah yang menyebabkan seseorang itu akan mengikuti konsep yang disebut dengan time value of money, karena timbulnya pengorbanan atas suatu jasa, misalkan perbankan melakukan peminjaman atas modal kepada nasabahnya, maka pengorbanan yang sudah dilakukan itu mempertimbangkan adanya resiko. Nah, resiko ini muncul karena dasar pemikiran yang sudah diterapkan sebelumnya, bahwa nilai saat ini 1 juta saat ini itu sangat berbeda dengan 1 juta di masa yang akan datang. Nah, time value of money itu dilatar belakangi oleh adanya anggapan hilangnya pemilik modal akan biaya kesempatan. Artinya opportunity cost itu muncul karena mereka tidak dapat menggunakan uang mereka saat ini karena harus dimiliki oleh orang lain. Jadi kesempatan untuk menggunakan nilai tukar saat ini itu sudah dimiliki oleh orang lain. Akhirnya pada saat proses ini terjadi, mereka mempertimbangkan risiko dan memasukkan risiko itu ke dalam proses simpan pinjam dan lain-lain. Kondisi ini yang menyebabkan time value of money itu akan selalu muncul dalam konsep yang disebut dengan ekonomi kapitalis. Di dalam di dalam time value of money, kita mengenal satu konsep yang disebut dengan present value dan future value. Present value adalah penilaian atas uang yang akan datang yang kita tarik pada penilaian saat ini. Kemudian future value adalah nilai uang yang akan datang atas pengorbanan atau simpan pinjam yang kita lakukan pada saat ini. Kita bisa ambil contoh bahwa future value itu adalah proses investasi yang kita lakukan. Sedangkan present value itu adalah proses produk tabungan. Jadi ketika kita menginginkan uang 1 juta di waktu yang akan datang, maka kita menggunakan konsep present value, di mana di dalam present value itu ada yang disebut dengan discount rate. Kemudian pada konsep future value kita mengenal yang disebut dengan compound rate. Nah, antara compound rate dan discount rate itu sendiri sebenarnya sama. Mereka masuk ke dalam istilah tingkat bunga. Tingkat bunga itu sendiri menjadi resiko atas kompensasi yang harus diberikan oleh si peminjam kepada peminjam dana. Argumen adanya inflasi tidak dapat diterima karena tidak lengkap kondisinya. Sedangkan time preference theory ditolak oleh ekonomi Islam karena bertentangan dengan prinsip al-gunmu bil hurmi.
mendapatkan hasil tanpa memperhatikan suatu risiko. Kemudian penolakan ini juga atas dasar al-kharaj bila daman, di mana memperoleh hasil tanpa mengeluarkan suatu biaya. Yang perlu kita pahami adalah kenapa uang pada saat ini itu memiliki kecenderungan akan turun di masa yang akan datang, karena kondisi sangat dipengaruhi oleh anggapan bahwa untuk mendapatkan hasil tanpa memperhatikan suatu risiko itu sama halnya dengan kita tidak memperhatikan kondisi yang ada saat ini, dan kita sudah mematok tingkat penghasilan di masa yang akan datang. Contoh, ketika kita meminjam 5.000, kemudian dikenakan biaya bunga sebesar 5% pada bulan berikutnya, maka ini masuk dalam kategori mendapatkan hasil tanpa memperhatikan risiko. Mengapa? Karena risiko yang muncul di dalam proses peminjaman dana itu adalah risiko adanya kerugian. Nah, apakah si peminjam ketika mengalami kerugian dapat mengembalikan uang tersebut dengan bunga 5%? Maka jawabannya pasti tidak. Nah, kondisi inilah yang masuk di dalam konsep expected return. Artinya mereka mengharapkan tingkat imbal hasil dengan tanpa memperhatikan risiko yang terjadi. Dalam ekonomi konvensional, penerapan time value of money tidak senaif yang dibayangkan sebenarnya. Misalnya dengan mengabaikan ketidakpastian return yang akan diterima bila kompensasinya sebagai diskon rate. Nah, jawaban atas ini itu muncul pada konsep present value, di mana kita tadi mengenal adanya dua konsep, yaitu future value dan present value, di mana present value itu sendiri itu masuk dalam transaksi tabungan, bahwa ketika kita menginginkan uang sejumlah 1 juta saat ini, maka kita dapat melakukan investasi sebanyak 950.000 dengan durasi waktu 1 tahun. Kenapa tidak genap 1 juta? Karena yang 5.000 itu masuk dalam kategori diskon rate. Diskon rate itu sendiri masuk ke dalam prinsip bunga, di mana diskon rate itu masuk dalam adanya penentuan harga muajal. Nah, kondisi ini dikarenakan yang pertama, jual beli dan sewa adalah sektor yang menimbulkan economic value added, nilai tambah atas ekonomi. Kedua, tertahannya hak si penjual, uang pembayaran yang telah melaksanakan kewajibannya menyerahkan barang atau jasa, sehingga ia tidak dapat menggunakan uang tersebut untuk melakukan konsumsi pada saat ini. Jadi adanya present value itu sebenarnya masuk dalam konsep diskon rate, tetapi dalam pelaksanaannya diskon rate itu sendiri tidak terlalu masuk dalam kategori tambahan, karena uang yang kita simpan pada T0 itu akan dilakukan proses transfer kepada para
pihak yang membutuhkan dana dalam bentuk peminjaman. Kemudian atas dasar peminjaman tersebut, bank mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan inilah yang menjadi diskon rate atau tingkat bagi hasil yang kita dapatkan. Tetapi karena dalam proses peminjaman tadi menggunakan prinsip bunga atau future value menggunakan compound rate, maka tetap saja prinsip diskon rate juga tidak diperbolehkan. Kritik atas konsep time value of money. Yang pertama adalah presence of inflation. Kita misalkan bahwa tingkat inflasi 10% per tahun. Sekarang dapat membeli 10 buah pensil dengan membayar 10.000, namun bila ia membelinya di tahun depan, maka tidak dapat lagi dengan sejumlah uang tersebut. Atau dengan uang 10.000 di masa yang akan datang, mereka hanya bisa membeli 9 buah pensil. Ia akan meminta kompensasi atau untuk hilangnya daya beli tersebut kepada si peminjam agar 10.000 itu tetap dapat mendapatkan 10 pensil di masa yang akan datang. Dari 10% tadi, maka 10% kali 10.000 sekitar 11.000. Nah, artinya 10.000 pada T0 itu sama dengan nilai 11.000 T1. Kemudian kritik yang kedua atas preference present consumption to future consumption. Kritik atas time value of money itu adalah konsep pemikiran bahwa mereka menunda konsumsi saat ini untuk mengamankan tingkat konsumsi di masa yang akan datang. Nah, sebenarnya argumen ini itu tidak cocok kepada konsep ekonomi syariah, karena ini sama halnya dengan mereka mengharapkan adanya tingkat konsumsi di masa yang akan datang dengan tidak memperhatikan kondisi saat ini atau T0. Padahal dengan dana yang mereka miliki saat ini, mereka dapat melakukan konsumsi. Tapi kenapa harus dilakukan penundaan atas konsumsi tersebut untuk masa yang akan datang? Itu sebenarnya masuk dalam prinsip yang terlalu berlebihan, melebih-lebihkan. Karena posisi saat ini itu lebih penting dibandingkan posisi di masa yang datang, karena kita tidak tahu takdir yang terjadi saat berikutnya, apakah kita betul-betul masih bisa melakukan konsumsi atau justru tingkat konsumsi yang kita lakukan saat ini itu justru yang lebih penting untuk menentukan masa yang akan datang. Ya, kalau kita tidak konsumsi saat ini, maka kita tidak bisa berlanjut di masa yang akan datang. Mungkin kita kelaparan dan lain-lain. Konsep yang ditawarkan untuk menjawab time value of money itu adalah economic value of time, di mana konsep ini menekankan bahwa waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang. Nah, economic value of time itu memiliki arti memaksimumkan nilai ekonomi suatu dana pada periode waktu yang akan datang. Artinya, uang itu tidak boleh mengendap pada satu transaksi, tetapi uang itu harus diputar untuk menciptakan satu nilai atau yang disebut dengan economic value added. Nah, teori ini berkembang pada abad ke-7, di mana pada saat itu para pihak ekonom itu sudah mulai menyadari bahwa untuk meningkatkan nilai tambah atas aset yang dimiliki, maka mereka harus memutar
aset tersebut. Kemudian pandangan Islam mengenai waktu bagi semua orang adalah sama kuantitasnya. Waktu tidak bisa diputar atau tidak bisa dikembalikan, tetapi kondisi ini dapat dimaksimalkan untuk menentukan masa yang akan datang. Yaitu konsep di mana ketika kita memiliki uang 10.000 saat ini, kemudian kita tidak melakukan pemutaran atau hanya kita tabung saja di bawah kasur misalnya, maka 7 hari kemudian uang itu tetap menjadi 10.000. Berbeda halnya dengan saat ini kita belikan jajanan kemudian kita jual di anak-anak kecil misalnya, maka 7 hari yang akan datang uang 10.000 itu akan menjadi 15 atau bahkan 20.000. Nah, perbedaan di sini adalah kita mendapatkan value added atas transaksi yang kita lakukan dengan membeli jajanan kemudian kita jual. Nah, ketika konsep ini kita sandingkan dengan apakah kalau kita simpan uang itu di bawah kasur, ternyata ada yang disebut dengan compound rate. Ada orang yang kemudian memberikan satu kompensasi sebesar 10.000. Artinya 10.000 yang kita taruh di bawah kasur menjadi 20.000 dengan tingkat transaksi yang kita lakukan dengan membeli modal aset kemudian kita jual, kita mendapatkan 20.000. Itu sangat jauh berbeda. Dimana yang pertama itu mengetahui tingkat compound rate itu dari nilai 10.000. Sedangkan 10.000 yang kita munculkan dari transaksi, 10.000 itu muncul atas dasar perputaran uang. Jadi dapat kita simpulkan bahwa economic value of time itu mengajarkan bahwa konsep untuk mengenal uang atau menghargai uang adalah kita tidak boleh mengendapkan satu nilai uang itu pada satu titik, tapi kita harus membagi pada waktu yang akan datang. Harus kita putar untuk mendapatkan nilai tambah. Atas dasar itu sebenarnya dalam surat Al-Asyr itu sudah jelas ya bahwa demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Artinya kita harus bersabar di dalam memutar aset untuk mendapatkan tingkat keuntungan, tetapi juga kita harus menghargai waktu atas waktu yang kita miliki saat ini. Contoh, ketika kita hanya menabung saja, itu juga sama, tetapi hanya waktu yang tersia-siakan untuk mencari tingkat compound rate tadi. Sedangkan ketika kita menikmati transaksi jual beli dan lain-lain, sehingga kita mendapatkan value added atau nilai tambah, maka berbeda halnya dengan tingkat kepuasan yang kita dapatkan. Kita dapat bertransaksi jual beli, kemudian kita juga bisa bertemu dengan banyak orang. Nah, kita juga bisa menolong orang untuk mendapatkan alat memuas kebutuhan seperti barang dan jasa. Nah, ini juga salah satu bentuk menghargai waktu. Economic value of time dan teori akad dalam Islam. Tentu akad-akad yang pernah kita singgung sebelumnya, adanya mudharabah, musyarakah, ya. Gambaran hukum Islam mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah itu terbentuk dalam bentuk akad dan adanya bentuk instrumen keuangannya.
Dua hal ini akan memberi jalan bagi akademisi maupun investor yang ingin konsisten menggunakan prinsip Islam dalam menilai instrumen investasi yang tersedia di pasar modal. Hubungan ikatan dagang dan keuangan diatur dalam fikih muamalah yang membedakan antara wa'ad dan dengan akad. Wa'ad itu adalah janji, akad itu adalah suatu titik kontrak. Saya bisa memberikan satu contoh. Mungkin nanti setelah materi ini kalian juga mendapatkan materi kuliah tentang mudorobah sebentar, bil wakalah. Jadi murabahah bil wakalah. Jadi gini maksudnya. Murabahah itu adalah satu bentuk transaksi jual beli. Tetapi di dalam transaksi jual beli itu ada akad berikutnya yang mengikuti, yaitu bil wakalah. Bil wakalah itu adalah wa'ad atau janji, sedangkan murabahah itu adalah akadnya, di mana pihak yang ingin membeli itu melakukan pembelian dan pihak yang satunya itu membayar. Jadi mewakilkan antara bank dengan nasabahnya. Tetapi ketika bank tidak dapat melakukan pembelian secara langsung, maka kondisi ini bisa diwakilkan kepada calon pembeli tadi atau nasabahnya tadi. Nah, pewakilan ini masuk dalam kategori janji atau wa'adnya itu tadi. Sedangkan akad yang mereka sepakati dalam proses jual beli murabahah tadi masuk dalam akad yang masuk ke dalam bentuk akad tijarah, akad yang berbentuk akad bisnis. Sedangkan akad yang berkebalikan dengan akad bisnis adalah akad tabaruk atau akad tolong menolong. Contoh akad tolong menolong itu seperti Qordu Hasan, kemudian ada lagi akad simpan pinjam tanpa harus mengeluarkan tingkat tingkat biaya, misalkan qard ya. Ini yang saya sebut tadi, bahwa akad tabaruk itu adalah satu akad yang tidak menyangkut tentang hasil atau transaksi ini masuk dalam transaksi nirlaba, tidak mengambil untung. Ya memang bentuknya memang tolong menolong. Nah, contoh meminjamkan uang dengan akad qard atau pinjaman, harun atau gadai, hiwalah atau pengalihan utang. Meminjam jasa dapat dilakukan dengan wakalah, wadiah, dan kafalah. Memberikan suatu atau misalnya hibah, sedekah, dan wakaf. Jadi wakalah, wadiah, kafalah, kemudian qard, rohen, hiwalah itu sebenarnya masuk dalam akad dalam fikih muamalah. Kita mengenal. Atau mungkin sebelumnya mungkin kalian pernah mendapatkan materi tentang fikih muamalah, maka kalian tidak asing dengan akad-akad yang saya sebut tadi. Sedangkan akad tijarah itu aktivitas mencari keuntungan. Jadi akad di sini itu menyangkut tentang for profit transaction, adanya profit untuk penilaian. Nah, akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan karena itu bersifat komersil. Jadi akad komersil seperti akad investasi, jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Akad investasi itu seperti akad yang terjadi pada bidang saham.
Misalkan adanya kerjasama dalam bentuk saham, itu masuk dalam akad syirkah musahamah. Kemudian jual beli itu masuk dalam akad jual beli, ada 3, yaitu murabahah, salam, dan istisna. Kemudian adanya akad sewa menyewa. Akad sewa menyewa itu seperti contohnya adalah akad sewa. Mohon maaf, saya lupa. Tapi ada IBM, Ijroh Hitabiyah Bitamlik. Jadi ijaroh itu masuk dalam sewa. Sewa itu ada 2, yaitu ijaroh itu sendiri dan IMBT atau ijaroh mutahiyah bitamlik. Dan ada banyak lagi seperti akad-akad lainnya, itu akad jasa. Akad jasa itu ada banyak sekali seperti kafalah, hiwalah, kemudian akad yang masuk dalam pengalihan utang dan lain-lain. Kemudian ketidakpastian hasil di dalam akad ijarah itu menjadi 2 kelompok, yaitu natural certainty contract dan natural uncertainty contract. Ini bisa kalian pahami bahwa objek pertukaran harus ditetapkan di awal akad itu masuk dalam certainty, artinya di dalam akad itu ada yang mereka sepakati, yaitu nisbah. Nisbah bagi hasil itu prosentase yang mereka bagi. Nah, sedangkan adanya resiko yang terjadi pada berikutnya itu masuk dalam uncertainty, artinya mereka tidak dapat mengendalikan, karena ini masuk dalam variabel yang tidak dapat dikendalikan, misalkan inflasi, nilai tukar, tingkat bunga, dan lain-lain. Value of time, economic value of time pada teori percampuran. Ini ada rumus yang bisa kalian hitung. Harta di masa yang akan datang sama dengan harta sekarang plus pendapatan investasi. Artinya ketika kita melakukan transaksi jual beli, maka kita juga akan mendapatkan value added. Nah, value added itu adalah pendapatan investasi yang kita lakukan tadi. Kemudian economic value of time pada teori pertukaran. Nah, ini masuk dalam akad tadi, di mana mereka melihat objek tentang harga, kemudian waktu, dan lain-lain. Rumus yang bisa kalian gunakan adalah harga jual bank sama dengan harga beli bank ditambah dengan waktu cost recovery plus keuntungan. Nah, ini sebenarnya masuk ke dalam bentuk pembiayaan yang menerapkan prinsip bagi hasil, di mana pembiayaan atas transaksi yang dilakukan bank itu akan dilihat apakah si peminjam itu mendapatkan keuntungan atau kerugian. Ketika kerugian, maka bank juga tidak dapat mendapatkan keuntungan, sama halnya dengan si peminjam. Kemudian ketika hasil yang diterima dari peminjam tadi itu besar, maka tingkat keuntungan bank atas transaksi yang sebelumnya mengalami kerugian itu bisa di-cover pada tingkat keuntungan di masanya saat ini. Nah, itu sebenarnya salah satu cara untuk kita sepakati bahwa kontrak di awal itu memberikan kepastian
pembayaran. Misalkan ketika si peminjam rugi maka tidak harus membeli. Ketika si membayar, ketika si peminjam mendapatkan keuntungan maka mereka harus membayar. Uang muka, diskon, harga jual ini sudah, silahkan bisa dibaca. Ini formulasi yang sebenarnya masuk di dalam konsep tadi yang natural certainty kontrak tadi. Berbeda saja itu hanya terkait dengan uang muka nasabah saja. Terima kasih, materi dari saya cukup sekian. Semoga memberi tambahan informasi keilmuan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan pada kolom komen. Silahkan pantengin terus untuk mendapatkan tambahan informasi pada channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.